Pesona kota Thaif yang indah dan sejuk membuat wisatawan khususnya jamaah haji maupun umroh ingin berkunjung ke lokasi tersebut. Kota yang dikenal memiliki sejarah perjuangan syiar Nabi Muhammad SAW berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Thaif berjarak sekitar 80 km dari Mekah dan bisa ditempuh selama 1,5 jam jika menggunakan kendaraan. Kota Thaif diberkahi dengan tanah yang subur walaupun komposisi bebatuan lebih mendominasi. Dengan kesuburan yang dimilikinya, maka kota Thaif terkenal dengan kekayaan produk pertanian, berbagai jenis buah-buahan seperti anggur, kurma, delima, dan lain-lain dihasilkan oleh daerah yang subur ini. Demikian juga beragam macam sayur mayur dan bunga-bungaan. Bunga-bungaan seperti ambar, misik, dan yasmin dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minyak wangi. Hasil tanaman yang melimpah ruah tersebut sebagiannya diekspor ke berbagai negara. Perjalanan menuju kota Thaif khususnya ketika melewati pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada akan menemukan jalan yang berkelok-kelok, panjang, dan menanjak hingga puncak. Tak seperti pegunungan pada umumnya, area pegunungan di sini nyaris tak ditumbuhi pepohonan. Kawasan di sini nampak tandus berbatu dan berpasir. Namun saat memasuki kota Al-Hada sebelum Thaif akan terlihat pemandangan sebaliknya. Di sepanjang jalan terlihat pemandangan yang sejuk, sejumlah pepohonan dan perkebunan kurma nampak tumbuh subur dan tertata dengan rapi. Tampak pula beberapa rumah tradisional berdiri di tengah perkebunan itu yang membuat semakin indah pemandangan. Di sekeliling kawasan ini juga dipenuhi tempat-tempat wisata yang disediakan bagi penduduk Arab Saudi. Jika ingin mampir sejenak, di kawasan ini terdapat pula tempat untuk mikot, yakni Wadi Sa'ir Kabir. Bahkan kabar Raja Saudi dan kerabatnya banyak membangun tempat peristirahatan di kota Thaif, maka karena hal ini itu pula kota Thaif dijuluki Qaryah Al-Mulk, yang berarti desa para raja. Kesejukan kota Thaif menyebabkan tempat ini kerap dijadikan sarana berwisata kala musim panas. Hal ini karena Thaif merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian sampai 1.500 meter dari permukaan laut sehingga hawanya sejuk. Selain hawanya sejuk, satu hal yang membuat kota Thaif kian membuat para jemaah penasaran adalah keberadaan pohon-pohon zakum. Pohon langka yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Pohon ini memiliki duri yang tajam dan besar. Pohon ini juga merupakan jenis pohon langka yang tak tumbuh di Indonesia atau negara lainnya. Menariknya lagi, kisah tentang pohon zakum tertuang dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 52 sampai 56. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makanan yang luar biasa pahitnya dari pohon zakum. Di jantung kota Thaif terdapat beberapa masjid, seperti Masjid Jami' Qadimul Hariman Syarifain, Masjid Adas, Masjid Kukun, masjid tempat Rasulullah SAW dilempari batu oleh penduduk Thaif, dan Masjid Jami' Abdullah bin Abbas
yang digunakan Rasulullah untuk sholat zuhur dan asar di jamak takdim al-qasar. Di belakang Masjid Abdullah bin Abbas, persisnya di samping kanan lokasi sholat perempuan, sejarah mengatakan merupakan lokasi makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berpengetahuan luas dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui dirinya. Ia jugalah yang menurunkan seluruh khalifah dari Bani Abbasiyah. Setelah kota Thaif, sekitar 20 km akan terlihat daerah As-Soffa dengan pemandangan bukit yang menghijau. Untuk memasuki kota As-Soffa saat ini diperlukan izin khusus dan pemeriksaan yang cukup ketat. Hal ini karena di tempat ini terdapat sekolah militer dan gudang senjata pemerintahan Arab Saudi. Villa-villa milik para amir dan para konglomerat juga banyak dibangun di daerah As-Soffa ini. Selain dikenal dengan keindahan dan kesejukan alamnya, kota Thaif juga menyimpan sejarah perkembangan penyebaran agama Islam dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di kota inilah Rasulullah pertama kali mendapat tantangan, cemoohan, pengusiran, bahkan sempat dilempari batu oleh kabilah Saqif, kabilah terbesar di kota Thaif. Untuk mengingatkan kembali, sejarah tersebut terjadi pada waktu 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Thaif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah wafatnya sang istri, Khadijah, serta sang paman sekaligus pelindung utama beliau yaitu Abu Thalib. Wafatnya kedua sosok yang disegani itu membuat kaum Quraisy semakin berani menentang dan mengganggu Rasulullah. Untuk mengantisipasi kekejaman kaum kafir Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam Rasulullah melakukan perjalanan syiar dengan berjalan kaki ke Thaif. Rasulullah tinggal di Thaif selama 10 hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan. Namun ternyata penduduk kota itu melakukan penolakan dan memperlakukan Nabi Muhammad dengan kasar. Bahkan mereka melempari Rasulullah dengan batu hingga kakinya terluka. Tindakan brutal ini membuat sahabat Rasulullah, Zaid bin Haritsah, membela dan melindungi beliau. Namun kepala sang sahabat juga terluka akibat lemparan batu. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah SAW kembali dari kota Thaif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang Thaif. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, sehingga Jibril datang dan memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari kota Thaif, kota indah menyimpan sejarah awal syiar Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.